Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana pada pelajaran terakhir kita sudah membahas mengenai syurut la ilaha illallah, syarat-syarat bagi la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala bahwa syarat-syarat la ilaha illallah pertama yaitu bahwa orang yang mengucapkannya mengerti dan memahami makna la ilaha illallah, yang mana makna la ilaha illallah mengandung an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Maksudnya peniadaan yaitu bahwa tidak ada sesembahan yang benar, dan yang dimaksud dengan al-isbat adalah kecuali Allah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa orang yang hanya meniadakan, dia akan terjatuh ke dalam al-ilhad, ateisme, meniadakan al-ilah, meniadakan sembahan sama sekali. Ini adalah ateisme. Sedangkan orang yang hanya menetapkan, hanya melakukan al-isbat, ini tidak menolak perbuatan-perbuatan syirik. Karena pernyataan la ilaha illallah
ini menetapkan tauhid dan menolak perbuatan syirik. Ketika seorang hanya mengucapkan illallah, kecuali Allah, atau dia hanya menyatakan Allahu ilah, bahwa Allah itu adalah sesembahan kita, ini tidak mengingkari, tidak menolak perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka harus mengandung an-nafyu wal isbat, meniadakan sesembahan yang benar dan menetapkan hanya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk dari syaratnya adalah berilmu yang meniadakan kejahilan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus berilmu tentang kandungan-kandungan, konsekuensi-konsekuensi, tuntutan-tuntutan daripada la ilaha illallah. Sehingga dia tidak hanya sekedar mengucapkannya saja, tetapi dia bisa mengamalkannya dan menunaikan hak-haknya. Dan disebutkan dalilnya oleh Asy-Syaikh rahimahullah, yaitu dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka berilmu. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti kandungan-kandungan, konsekuensi-konsekuensi, tuntutan-tuntutan dan hak-hak la ilaha illallah, inilah yang membuat mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka menganggap perbuatan syirik adalah at-tauhid karena kejahilannya. Ya. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah harus memiliki ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang meniadakan kejahilannya mengenai la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, wa min syurutiha al-yaqinu al-munafi lisyak bi alla yashukka fi dzalik. Termasuk daripada syarat-syaratnya adalah keyakinan yang meniadakan segala bentuk keraguan, yaitu tidak boleh dia ragu dalam perkara tersebut. Maksudnya fi wahdaniyatillahi ta'ala bil uluhiyah, maksudnya adalah di dalam keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyahnya, artinya dengan haknya sebagai sesembahan yang benar untuk diibadahi. Nah, inilah yang membedakan seorang mukmin muwahhid yang mengucapkan la ilaha illallah dibanding seorang yang munafik. Al-munafik tatkala dia mengatakan la ilaha illallah tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan terhadap la ilaha illallah. Ya. Sehingga apa yang mereka katakan bahwasanya la ilaha illallah ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Karena disyaratkan bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh untuk memiliki keraguan. Tidak boleh punya keraguan di dalam hati tentang kebenaran la ilaha illallah. Nah, maka dia harus yakin mengenai la ilaha illallah dan harus yakin pula apa-apa yang berlawanan dengan la ilaha illallah
itu adalah kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Barang siapa yang ragu, maka dia bukan seorang yang mukmin. Qala ar-rabi', yang keempat, wa min syurutiha al-qabulu al-munafi lirradd, sikap menerima yang meniadakan sikap membantah, menolak. Bi ayyakuna qadilan li ma'naha wa ma taqtadhih, yang mana dia harus menerima maknanya dan apa yang dituntut oleh makna la ilaha illallah tersebut. Ya. Dia harus menerima dan tidak boleh menolaknya. Kalau dia menolak tuntutan la ilaha illallah yang menghendaki untuk dia mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara ibadah dan tidak menyerahkan ibadah itu kepada yang selain Allah, jika dia menolaknya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, qala wa min syurutiha, termasuk daripada syaratnya, al-inqiyadu al-munafi lit-tark, yaitu sikap tunduk dan patuh yang meniadakan sikap meninggalkan. Bi ayyakuna munqadan lima taqtadhi, yang mana dia tunduk dan patuh kepada apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Yang dituntut oleh la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara ibadah, mentaati Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya. Kalau dia meninggalkan tuntutan ini, tidak patuh dan tunduk kepada at-tauhid, maka dia bukanlah seorang mukmin. Qala as-sadis, yang keenam, wa min syurutiha al-ikhlasu al-munafi lisyirk, al-ikhlas yang meniadakan perbuatan syirik, di mana dia harus memurnikan seluruh agamanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruh ibadahnya untuk Allah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min syurutiha al-hubbu al-munafi lil-bughd, termasuk daripada syaratnya adalah mencintai la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berwala kepada mereka, yang meniadakan kebencian, ya, tidak benci kepada la ilaha illallah dan kandungannya, dan tidak benci kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Nah, as-samin, yang kedelapan, was-sidqu al-munafi lil-kadhib, sikap membenarkan yang meniadakan sikap pendustaan. Ya. Maka dia harus membenarkan apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai konsekuensi daripada la ilaha illallah, dan membuang sikap mendustakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Artinya kalau dikatakan syarat, yaitu sesuatu yang menjadi keharusan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah yang dia ucapkan itu sah kalau dia melanggar salah satu daripadanya. Walaupun 8 perkara ini bukan bahagian daripada la ilaha illallah. Ya. Tetapi dia syarat yang harus ditunaikan. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada la ilaha illallah baginya. Nah,
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jikalau seandainya kaum muslimin mau menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah ini, itu sudah cukup ya, untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang taat dalam beragama. Hanya saja yang disesalkan, di mana orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mengerti akan syarat-syarat la ilaha illallah. Sehingga walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi amalan mereka, perbuatan mereka, sikap mereka, perilaku mereka, ya, pola pikir mereka, kehidupan mereka tidak sesuai dengan la ilaha illallah yang telah mereka ucapkan. Nah, maka barang siapa yang ingin menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ingin beragama dengan baik kepada Allah dan melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah pertama kali dia menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ya. Kalau dia menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah ini, bukan saja dia terlepas dari perkara-perkara yang bisa mengkafirkannya, tetapi bahkan dia akan menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang baik. Qala idzan, jadi yushtaratu fi qailiha an tatawaffara fihi hadhihi syurut. Jadi disyaratkan pada orang yang mengucapkannya, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, bahwa syarat-syarat ini lengkap ada pada dirinya. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Ya. Kita ulangi 8 syarat itu supaya kita bisa mengingatnya dan kita bisa memahaminya dengan baik. Pertama, yaitu hendaknya dia mengerti akan makna la ilaha illallah. Di mana makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah berilmu yang meniadakan kejahilan, berilmu tentang at-tauhid yang meniadakan kejahilannya tentang at-tauhid. Ya. Jadi seorang belajar tauhid hukumnya adalah wajib, karena mengilmui perkara tauhid termasuk daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk daripada syaratnya adalah al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Di mana keyakinan yang menancap di dalam hatinya itu tidak boleh disertai dengan sedikit pun keraguan. Kemudian yang keempat, yaitu al-qabul al-munafi liradd, sikap menerima yang meniadakan penolakan. Apapun yang dituntut oleh la ilaha illallah, dia akan menerimanya dan tidak pernah menolaknya. Ya. La ilaha illallah itu menuntut kita akan dua hal. Pertama, menuntut kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, menuntut kita untuk meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah, segala ketaatan kepada selain Allah. Ya. Maka apapun yang disyariatkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah harus kita terima. Ya. Jangan pernah kita tolak. Ya. Sebagaimana tidak boleh kita ibadah, tidak boleh kita mentaati syariat-syariat yang datang dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala, yang kelima, yaitu al-inqiyadu al-munafi litark, sikap tunduk dan patuh yang meniadakan sikap meninggalkan. Maka orang yang memiliki la ilaha illallah dan menunaikan syaratnya, dia akan tunduk dan patuh serta berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah
yang merupakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia akan berupaya untuk tidak meninggalkan apa yang dia mampu. Ya. Kalau dia menunaikan ini, maka dia akan menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam adalah al-ikhlas al-munafi lisyak, keikhlasan yang meniadakan perbuatan syirik, bahwa seluruh ibadahnya hanya untuk Allah, baik besar maupun kecil. Ya, apa saja amalan yang dia lakukan, baik itu amalan-amalan batin ataupun amalan-amalan zahir, semuanya akan dia serahkan untuk Allah dan tidak ada bagian untuk yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk daripada syarat la ilaha illallah. Dia akan ikhlas, meninggalkan perbuatan syirik baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian yang ketujuh yaitu al-hub al-munafi lil bughd. Ya. Mencintai la ilaha illallah dan kandungannya, serta mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya, yang meniadakan kebenciannya terhadap hal-hal tersebut. Artinya walaknya kepada la ilaha illallah dan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah serta mengamalkan kandungannya. Ya. Dan tidak bersikap barak kepada mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak berlepas diri daripada la ilaha illallah dan tidak pula kepada orang yang mengucapkannya. Baik. As-samin, yang kedelapan, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, membenarkan yang meniadakan sikap mendustakan. Nah, dan ini khususnya terkait dengan berita-berita yang datang dari Allah, ya, yang dikhabarkan oleh Allah, demikian pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dibenarkan dan tidak boleh didustakan, karena itu termasuk daripada syarat la ilaha illallah. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu adalah ilah yang benar, sesembahan yang benar, maka pasti segala yang diberitakannya adalah benar dan tidak mungkin dusta. Maka kita tidak boleh mendustakannya. Qala idzan yushtaratu fi qailiha an tatawaffara fihi hadhihi syurut. Disyaratkan pada orang yang mengucapkannya bahwa syarat-syarat ini terpenuhi di dalam dirinya. Bi ayyakuna ala ilmin bima taqtadhi, yang mana dia harus berilmu terhadap apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Wa hiya taqtadhi wahdaniyatallahi bil uluhiyah, yaitu la ilaha illallah menuntut mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bil uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam haknya yang hanya dia pantas untuk diibadahi tanpa yang selainnya. Wa annahu la yusyarikuhu fiha ahad, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak menandingi atau menyaingi Allah dalam hak uluhiyahnya tersebut. Nah, kalau kita mengetahui hal ini, maka orang-orang yang menunaikan syarat la ilaha illallah, niscaya dia tidak akan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, meyakini adanya sembahan yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, adanya yang mampu mengampuni dosa selain Allah, adanya yang mampu menurunkan rahmat selain Allah, adanya yang bisa menolong selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seorang tidak akan terjatuh ke dalam keyakinan-keyakinan ini kalau dia berilmu tentang makna la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Jikalau seandainya di langit-langit dan bumi itu
ada sesembahan-sesembahan selain Allah, la fasadata, niscaya langit-langit dan bumi itu akan hancur, akan rusak. Karena tidak ada kejelasan yang mengaturnya. Ya. Sebagaimana bisa kita perhatikan kepada muluk ad-dunya. Tatkala yang berkuasa di sebuah wilayah, di sebuah daerah itu lebih daripada satu orang, sering sekali terjadi benturan-benturan, sering sekali terjadi sengketa, perselisihan, pertikaian, percekcokan, sehingga negeri dan wilayah itu tidak disertai dengan kedamaian dan kerukunan hidup. Dan dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini, kalau seandainya langit-langit dan bumi memiliki sesembahan-sembahan yang selain Allah, niscaya keduanya akan hancur. Ya. Maka bagi orang yang beriman, kalau dia memperhatikan akan kemahakuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, yang mana langit-langit dan bumi ini sedemikian rapi dan teratur, ya, semuanya berjalan sesuai dengan Sang Penciptanya, menunjukkan bahwa langit-langit dan bumi yang teratur rapi ini penciptanya hanya satu, pemiliknya hanya satu, ya, pengaturnya hanya satu, sehingga dia berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Wa qauluh, ayat yang tadi dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-20. Demikian pula dengan firman-Nya, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila." Al-Isra ayat yang ke-42. Katakanlah, jikalau ada bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala sesembahan-sesembahan yang lain sebagaimana yang mereka ucapkan, niscaya mereka akan mencari jalan kepada Zat yang menguasai arsy. Artinya akan terjadi kerusakan-kerusakan, ya, akan terjadi kehancuran-kehancuran kalau di sana terdapat sembahan-sembahan yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan dua ayat ini adalah bantahan kepada al-kuffar, baik dari kalangan al-musyrikin dan juga ahlul kitab. Orang-orang musyrik dan ahlul kitab yang meyakini adanya sesembahan dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga bantahan kepada orang yang meyakini bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar. Karena kalau seandainya semua agama itu sama, semua agama itu benar, maka langit-langit dan bumi ini akan hancur. Sebab kalau ada sembahan-sembahan yang selain Allah, niscaya langit-langit dan bumi ini tidak akan berjalan sedemikian rapi dan teratur sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan pada saat ini. Ya. Qala faman nataqa bihadhihi asyhadati 'arifan bima'naha 'amilan bimuqtadaha nafiyan lima nafat muthbitan lima asbatat muakkidan wahdaniyat Allah Ta'ala wa adam asy-syariki lahu biqaulihi wahdahu la syarikalah. Maka barang siapa yang mengucapkan syahadat ini dalam keadaan dia mengerti tentang maknanya, mengamalkan kandungannya, meniadakan apa yang ditiadakan olehnya, menetapkan apa yang ditetapkan olehnya, menguatkan akan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meniadakan segala sekutu baginya dengan ucapannya wahdahu la syarikalah, dia semata dan tidak ada sekutu baginya, wa nataqa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dia mau mengucapkan syahadat, dia mengucapkan syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, muqinan bi anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh, dalam keadaan yakin bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. La yaqbalullahu min ahadin dinan wala ibadatan lan takun min tariqihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun
sebuah agama dan sebuah ibadah yang tidak berada di atas jalan beliau salawatullahi wa salamuhu alaihi, faman nataqa bihataini syahadatain ala nahwi ma dzukir, barang siapa yang mengucapkan dua syahadat ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan, fadzalika huwan naji min adzabillahil hasil ala sawabihi wa jannatih, maka dialah orang yang selamat daripada azab Allah dan orang yang meraih atas pahala dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keduanya harus digabungkan, ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah seperti apa yang tadi beliau terangkan, mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mengerti maknanya, mengamalkan kandungannya, ya. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, ya. Mengukuhkan kemahakuasaan atau keesaan Allah tabaraka wa taala dan meniadakan segala sekutu bagi Allah. Mengucapkan Muhammad Rasulullah dalam keadaan meyakini bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah, dan meyakini bahwasanya Allah tidak akan menerima satu agama pun dan satu ibadah pun dari seorang pun yang tidak berada di atas jalannya beliau alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mengatakan, orang yang mengucapkan dua syahadat ini dengan seperti apa yang telah dijelaskan, fadzalika huwan naji min adzabillahil hasil ala thawabihi wa jannatih, inilah orang yang selamat dari azab Allah yang akan meraih pahala dan surganya. Nah, ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini seperti apa yang dijelaskan, maka minimal di dalam tauhidnya akan ada kekurangan, bahkan bisa jadi ada penghapusan, ada sesuatu yang bisa menghancurkan dan menghilangkannya. Qala wa min mukammilati hadzal i'tiqad, termasuk dari perkara-perkara yang menyempurnakan keyakinan ini, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam dan roh daripadanya. Wa tilkal kalimah, kalimat itu kata beliau adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala di Isa alaihi salam, kepada Isa alaihi salam, kun, jadilah engkau, kama yaqulu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala seperti perumpamaan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana? Diterangkan oleh Allah, khalaqahu min turabin, Allah menciptakan beliau dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah engkau, fayakun, maka terciptalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihi salam asalnya adalah tanah, ya. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tetapi Allah kehendaki untuk dia tercipta sebagai manusia. Maka cukup Allah mengatakan kun, jadilah engkau, fayakun, maka terciptalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, perumpamaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Nabi Isa itu tidak ada bapaknya. Secara hukum alam yang selalu menganut adanya sebab dan akibat pada mayoritasnya, ini tidak berlaku pada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana tidak berlaku pada Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Nabi Isa alaihissalam tidak ada bapaknya, tidak ada lelaki yang pernah menyentuh ibunya, maka secara teori alam ini tidak akan pernah terjadi anak. Tetapi Allah menghendaki lain, bahwa di dalam rahim dari Maryam alaihissalam akan
muncul seorang anak, seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka cukup Allah mengatakan kun, jadilah engkau, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Qala wa bihadhihi syahadati, dan dengan syahadat ini tanfi aqidatan nasara. Syahadat ini menolak, meniadakan keyakinan orang-orang Nasrani. Aqidatan nasara fi, keyakinan orang-orang Nasrani mengenai Nabi Isa alaihissalam, allati hiya aqidatul bunuwah, yang merupakan akidah anak Tuhan, ya mereka istilahkan dengan anak Tuhan. Ya. Wat taslis, dan mereka istilahkan pula dengan Trinitas. Ya. 3 unsur ketuhanan menjadi satu. Haitsu i'taqadu, di mana mereka meyakini fi Isa alaihissalam annahu huwa Allah. Mereka meyakini pada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya dialah Allah itu sendiri. Au ibnullah, atau dialah anak Allah. Au salisu salatah, atau dialah salah satu unsur yang 3 dari 3 unsur ketuhanan yang mereka yakini. Diistilahkan dengan Trinitas. Nah, jadi ucapan mereka ini pada hakikatnya adalah perkara yang goncang, ya. Perkara yang tidak kokoh, perkara yang kontradiktif. Ya. Suatu ketika mereka katakan bahwa Isa adalah Allah itu sendiri. Ya. Dalam kesempatan lain mereka katakan bahwa Isa alaihissalam adalah anak Allah. Ya. Kalau memang Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah, bagaimana mungkin dia dikatakan anak Allah? Ya. Dan dalam kesempatan lain mereka katakan sebagai salah satu dari unsur yang 3 dari unsur-unsur ketuhanan. Nah, karena mereka meyakini adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Ruhul Qudus. Ya, ini 3 unsur ketuhanan: Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Ruhul Qudus. Baik. Allahul musta'an. Jadi keyakinan mereka sendiri pada hakikatnya adalah keraguan, ya, dan bukan keyakinan. Keraguan yang batil dan bukan keyakinan. Qala faghalu fi, maka mereka berlebih-lebihan terhadap beliau. Wa wada'uhu fi ghairi mawdhi'ih, dan mereka meletakkan beliau bukan pada tempatnya. Ya. Inilah yang kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dalam mensikapi beliau dan mensikapi siapapun dari kalangan as-shalihin. Ya. Salah satu sebab yang banyak menjatuhkan kaum muslimin di dalam perbuatan Nasara, menyekutukan makhluk dengan Allah tabaraka wa taala, dikarenakan mereka berlebih-lebihan terhadap makhluk tersebut, terhadap orang-orang saleh, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, sampai salah seorang di antara mereka, ya, seperti yang tertulis di dalam qasidah Al-Busiri, di mana dikatakan wa min judika ad-dunya wa dhurratuha wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Ya, coba bayangkan, sampai dikatakan oleh orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah ini, ya, dikatakan bahwa wa min judika ad-dunya wa dhurratuha, ya, dari kedermawananmu, kemurahanmu, dunia ini ada, demikian pula dengan madunya, ya, alam yang menyertai dunia ini. Kalau begitu, apa yang tersisa bagi Allah tabaraka wa taala? Wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami, dan termasuk daripada ilmumu adalah ilmul lawhi, ilmu yang tercatat tentang takdir di dalam lauhil mahfuz, wal qalam, dan catatan-catatan takdir. Kalau begitu, apa yang tersisa bagi Allah tabaraka wa taala? Dan itu baru sebagian dari ilmu Rasulullah, kata mereka. Ya. Ini terjadi
di kalangan kaum muslimin, sebagaimana mereka telah mencontoh an-Nasara di dalam bersikap ghulu kepada Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Kalau an-Nasara ragu antara apakah dia Allah atau anak Allah atau salah satu daripada salah satu dari tiga unsur ketuhanan, tapi yang ini yang dikatakan oleh orang yang mengaku Islam ini melebihi apa yang diyakini oleh an-Nasara. Karena dengan ucapannya tadi dia telah menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Allah tabaraka wa taala. Ya. Perhatikanlah ucapan yang telah kita sebutkan, maka di sana ada pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bahwa menunjukkan betapa hebatnya perbuatan ghulu yang telah menjatuhkan sebagian orang ke dalam perbuatan-perbuatan syirik yang tidak terbayangkan akan muncul dari seorang yang mukmin ataupun muslim. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kesalahan lagi? Di saat itu dia tidak tahu konsekuensi dari sumpah tersebut, kemudian dia melanggar sumpahnya. Dan jika suatu saat ia sadar dan tahu konsekuensi sumpahnya dan hendak bertaubat, apakah kafarahnya? Bagi orang yang melanggar sumpah, selama sumpah itu adalah sumpah yang baik, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka dia harus melaksanakan seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia membebaskan budak, ya. Atau dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut, puasa 3 hari berturut-turut dan tidak boleh terputus. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Di sini dinukilkan ada asar dari Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, yang intinya dalam penukilan ini bahwa Ibnu Abbas mengatakan al-wajhu ibadatun anhu kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang jelas ini penukilan kayaknya butuh dilihat kepada kitab aslinya, karena saya tidak yakin kalimatnya seperti ini. Karena kalimat ini al-wajhu ibaratun ibaratun anhu. Baik. Al-wajhu ibaratun anhu. Baik, kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mengenai apakah asar ini sahih atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin bisa barangkali dikoreksi sanadnya, dilihat kepada tafsir yang lain yang lebih besar seperti tafsir Ibn Jarir yang biasanya menyebutkan asar dengan sanad. Kemudian kalau sahih, bagaimana dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas melakukan takwil dalam sifat Allah Azza wa Jalla? Hadza laisa bisahih. Ya, tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwilkan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ma'ruf penukilan dari as-salaf, dari ulama as-salaf, di mana as-sahabah mereka memahami sifat itu sebagaimana yang datang dari Allah. Ya, makanya mereka katakan amir ruha kama ja'at. Ya, yakni biarkan dia sebagaimana dia datang. Jangan ditakwil, jangan pula ditolak. Dan kalaupun ucapan ini sahih al-wajhu ibaratun anhu, ya mungkin bisa diarahkan bahwa wajah itu adalah bahagian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan maksudnya takwil sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Nah.